Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat ibu punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri, Bapak ada perempuan juga ya, Ibu Wakil Menteri juga ya, atau Ibu ya? Oh Dirjen, ya. Soalnya baru ketemu, baru lihat sekarang. Gitu. Baru lihat. Baru lihat, baru lihat sekarang itu. Ya. Baguslah untuk membuat semangat Komisi 11 itu. Soalnya yang di Komisi 11 ini banyak yang tua, jadi ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu loh. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Pak Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5, 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali, Pak Menteri. Cuma bagaimana caranya menghilangkan? Kalau tidak, dia akan stay di situ aja dan susah untuk mengangkat ini. Kebijakan-kebijakan yang sekarang, yang menurut hemat saya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita adalah pemotongan transfer daerah. Transfer daerah itu tadinya 1.100 triliun, ya, sekarang cuma 680 triliun. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah. Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana mereka menambal APBD mereka. Memang cita-cita daripada reformasi dengan otonomi daerah itu diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi kan faktanya tidak semua daerah punya kemampuan untuk meningkatkan PAD-nya. Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. APBN kita kan hanya menyumbang kurang lebih 12-14% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Fungsi dari tools daripada APBN ini. Yang kita harapkan sekarang lebih banyak kepada investasi. Nah investasi ini kan tidak bisa datang hari ini terus besok langsung menghasilkan. Ini bolong-bolong yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri ini. Tidak semudah yang dibayangkan bahwa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6 ke 7 bahkan ke 8. MBG satu program yang sangat bagus. Ya, dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di desa. Tapi belum semua desa siap. Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya, ada satu kabupaten, dia punya 27 dapur. Satu dapur itu 3.000. Untuk 3.000 siswa. Nah di desa itu, dia butuh, berarti di kabupaten itu butuh 81.000 telur. Kalau dia menunya ada telur.
Nah, telurnya dari mana? Kalau tidak bisa diproduksi dari daerah situ, pasti dia akan import dari daerah lain. Nah, jangan sampai telur ini juga nanti menghidupkan petani lain. Petani lain itu maksudnya bangsa lain. Karena kita belum siap. Itu baru telur. Belum buah-buahan, pisang misalnya, 81.000 pisang. Tidak mudah ini. Tidak sesegera itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ini. Nah, jadi saya berharap Pak Menteri yang harus dilakukan adalah ya efisiensi belanja-belanja yang ada di kementerian. Itu harus dilakukan. Ini di Kementerian Keuangan kan 52 triliun ya. Dengan 77.000 pegawai. 77.000 pegawai. Dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya, bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi yang besar ini? Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi. Karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun. Tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi, pasal 31, di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan, dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026 ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat dia punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Potret pendidikan kita ini sangat menyedihkan. Kalau bisa Pak Menteri jalan-jalan deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke dapil saya kejauhan. Ke Banten aja, masuk Lebak, masuk sana, lihat aja sekolahnya. Nah, ini kalau bisa kekuatan APBN kita itu yang bisa perbaiki itu pendidikan. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%, karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal asumsi makro dan segala macam, APBN itu, kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu, orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas.
Bukan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo. Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri, dengan you baru duduk sekarang hari kedua Pak, ketiga ya. Hari pertama ini. Buatlah kejutan. Dan ya, jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Harus dijaga. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11, dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Jadi, kalau bisa, rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu, kan Pak Menteri kan PhD. Kasih ini outline-nya, jelasin aja, supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang, Pak. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh Pak. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang dimasuk di sini. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja Pak ya. Waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin generik dari pajak, dari PNBP, sampai kita udah di dunia yang lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak akan Pak, nggak nguber. Kebutuhan dengan pendapatan itu nggak nguber. Harus ada out of the box. Nah saya tunggu itu yang out of the box ini dari Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Jadi saya juga tadi berpikir, kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya, program apa yang saya akan buat, kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Luhut, dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi itu bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya, tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan bapak-bapak kan. Jadi saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 1998 krisis, pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0, 2001 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana, dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Terus diganti Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin
dari krisis 1998, salah kita di mana? Kenapa ketika 97-98 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain, kenapa yang paling terpuruk kita? Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih, karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya, apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Rupanya lupa terus kita. Kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama. Kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah. Dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis. Semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Minus
Artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral, waktu itu ada 500 triliun, 529 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas katanya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh di sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank Sentral kita juga sama, katanya saya nanti kan penguasa ya. Katanya punya apa di KSSK boleh menggayat sedikit kan ya. Jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih di Bank Sentral. Sistem kekeringan. Yang Bapak-Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan saya datang ke sini tiba-tiba, semuanya
pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi kan kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak balikin uangnya ke sistem. Loh apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak 2. 1, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal 1, yaitu 1, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sektor.